Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amelia Glorivia Widianingtyas. Dalam nanti menjelaskan materi, saya di sini tidak sendiri. Saya bersama rekan-rekan saya. Ada Rika Ayu Lestari, Raden Roro Nadia Sterisa, Muhammad Doni Setiawan, Nur Rofi Ayuning Pertiwi, Nur Ella Andriani, dan ada Galih Wening Falah. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang bertema kebudayaan kekerabatan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk materi yang pertama, yaitu bagaimana kebudayaan kekerabatan dalam kehidupan masyarakat itu di dalam mata kuliah antropologi. Nah, di dalam antropologi, kekerabatan adalah jaringan hubungan sosial yang merupakan bagian-bagian penting dari kehidupan manusia di semua masyarakat, meskipun makna yang tepat itu bahkan dalam disiplin yang bahkan sampai saat ini tuh sering diperdebatkan. Jadi, menurut antropologi Robin Fox menyatakan bahwa studi tentang kekerabatan adalah studi di mana yang dilakukan manusia itu dengan fakta-fakta dasar kehidupan. Kawin, kehamilan, menjadi orang tua, sosialisasi, persaudaraan, dan lain-lain. Masyarakat manusia itu sendiri unik menurutnya karena kita bekerja dengan bahan mentah yang sama seperti ada di dalam dunia hewan, tetapi kita dapat membuat konsep dalam mengkategorikan dalam memenuhi tujuan sosial. Tujuan sosial ini termasuk sosial anak-anak dan pembentukan kelompok ekonomi, politik, dan agama. Nah, untuk selanjutnya, sistem kekerabatan termasuk keturunan dan pernikahan, sementara biologi istilah ini termasuk keturunan dan perkawinan. Jadi, hubungan kekerabatan manusia melalui pernikahan umum disebut sebagai dengan hubungan dekat ketimbang keturunan, atau juga disebut dengan konsanguitas. Meskipun kedua hal ini bisa tumpang tindih dalam pernikahan di antara orang yang satu moyang, satu leluhur, jadi hubungan kekeluargaan ini sebagaimana genealogi budaya dapat ditarik kembali pada Tuhan, pada Yang Kuasa. Jadi, lihat mitologi agama, hewan yang berada dalam daerah atau fena alam, atau seperti pada kisah penciptaan. Sistem ini dalam kebudayaan merupakan hubungan antara setiap entitas yang memiliki asal-usul silsilah yang sama, baik menurut keturunan, biologis, sosial, maupun budaya. Jadi mendasar untuk mengelompokkan tiap orang ini ke kelompok sosial, peran, dan kategori dan silsilah masalah asal mula dan perkembangan keluarga dalam masyarakat telah menjadi bagian perhatian para ahli untuk ilmu-ilmu sosial yang dalam upaya itu telah mencari bahan perbandingannya dalam kawanan-kawanan hewan yang hidup berkelompok. Jadi pada tingkat pertama, dalam proses perkembangan masyarakat dan kebudayaannya tersebut, manusia mula-mula hidup mirip sekawan hewan berkelompok. Pria dan wanita hidup bebas tanpa ikatan. Kelompok keluarga inti pun di sini sebagai inti masyarakat yang berkelompok. Jadi, lama-lama manusia akan sadar bahwa hubungan mereka antar seorang ibu dan anak-anaknya menjadi satu kelompok keluarga itu karena anak-anaknya mengenal ibunya tetapi tidak mengenal ayahnya. Dalam kelompok ini, seperti inilah, ibulah yang menjadi kepala keluarga. Jadi di dalam sistem tersebut pada zaman dahulu itu tidak ada ayah, jadi semua ibu dianggap menjadi kepala keluarga. Jadi perkawinan antara ibu dan anak yang berjenis pria dihindari, sehingga timbullah adat eksogami. Nanti yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kelompok ibu dengan ini telah mencapai tingkat dalam proses perkembangan kebudayaan manusia. Jadi sistem kekeluargaan merupakan salah satu segi dari kebudayaan bermacam-macam pengelompokan. Manusia sejak dilahirkan telah langsung termasuk dari bagian satu jenis kelompok di mana yang terdapat di mana-mana atau universal umum yang bersifat
yaitu keluarga. Nah, untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Untuk yang pertama itu apa sih sistem pemukiman dalam keturunan, jadi nanti akan dibahas oleh teman saya. Dan yang kedua, apa sih itu incest, eksogami, dan endogami, jadi ada arti dari eksogami dan endogami. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan budaya bentuk perikatan, jadi nanti juga akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan yang terakhir nanti juga ada kesimpulan yang dijelaskan oleh rekan saya juga. Untuk dari saya, bila nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Aturan keturunan menetapkan jaringan luas individu yang bertalian secara genealogis, walaupun tidak tinggal bersama. Berikut ini adalah ciri kelompok keturunan yang dapat dijumpai dalam sistem kekerabatan di dunia. Yang pertama, persekutuan. Kelompok keturunan yang mempunyai satu kesatuan. Yang kedua, nama. Kelompok keturunan mempunyai nama untuk menandakan identitasnya. Yang ketiga, eksogami. Kelompok keturunan melarang adanya perkawinan sesama anggota dalam kelompok. Yang keempat adalah aturan agama bersama. Anggota suatu kelompok keturunan sering melakukan ritual bersama. Yang kelima, pemikiran harta benda persekutuan. Anggota kelompok keturunan mempunyai hak kolektif tanah dan harta lainnya. Yang keenam, kewajiban saling membantu. Anggota kelompok sering dipanggil untuk memberikan bantuan pada saat-saat tertentu. Saya Muhammad Dani Setiawan dari kelas 3A1 NPM 1912-04x035 akan menjelaskan sedikit tentang sistem pemukiman dan keturunan. Ada dua sistem kekerabatan yang paling penting, yaitu 1. Sistem pemukiman atau residence. Berikut adalah sistem pemukiman atau tempat tinggal yang digunakan oleh masyarakat dunia. A. Patrilokalitas, yaitu pasangan nikah yang tinggal dalam rumah tangga ayah si suami. B. Matrilokalis, yaitu pasangan yang tinggal dalam rumah tangga ibu si istri. C. Avunkulokalitas, yaitu pasangan yang tinggal dalam rumah tangga saudara laki-laki ibu si suami. D. Bilokalitas, adalah pasangan yang tinggal bergantian di antara kelompok kerabatan si suami ataupun si istri. E. Ambilokalitas, yaitu pasangan nikah yang dapat memilih untuk tinggal dengan kelompok kerabatan suami atau si istri. F. Natolokalitas, suami dan istri tidak tinggal bersama, masing-masing tinggal di rumah tangga tempat dilahirkan. G. Neolokalitas, yaitu pasangan nikah menentukan sendiri tempat tinggal yang bebas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurafi Ayuning Pertiwi, NPM 1912000039. Saya dari kelompok kebudayaan kekerabatan dalam kehidupan masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan bagian eksogami dan endogami. Pertama, eksogami. Eksogami adalah menikah dengan seseorang dari luar kelompoknya. Dengan eksogami, seseorang bisa memperluas jaringan sosial, dapat memelihara, menolong, dan melindungi dirinya pada waktu yang diperlukan. Eksogami adalah perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda. Eksogami dibagi menjadi dua macam, yakni eksogami konobiom asimetris, terjadi bila dua lebih lingkungan bertindak sebagai pemberi atau penerima gadis, seperti pada perkawinan suku Batak dan suku Ambon. Kedua, eksogami konobiom simetris, apabila pada dua atau lebih lingkungan saling menukar jodoh bagi para pemuda. Eksogami melingkupi heterogami dan homogami, yakni heterogami adalah perkawinan antara klan sosial yang berbeda seperti anak bangsawan menikah dengan anak petani. Kedua, homogami adalah perkawinan antara kelas golongan sosial yang sama seperti pada contoh anak saudagar menikah dengan anak saudagar.
Kemudian endogami. Yang kedua, endogami adalah menikah dengan orang dalam kelompoknya sendiri. Seseorang biasanya tidak perlu aturan formal yang dibutuhkan untuk menikah dengan orang di dalam masyarakat sendiri. Dalam masyarakat, kelas kelompok etnis adalah kelompok semu endogamus. Anggota dalam kelompok etnik atau agama sering menginginkan anak mereka menikah dengan orang di dalam kelompoknya. Meskipun banyak dari mereka tidak melakukannya, tingkat automarex bersifat bervariasi di antara kelompok-kelompok tersebut, dan beberapa lebih berkomitmen untuk melakukan endogami daripada yang lain. Homogami berarti menikah dengan orang yang mirip, seperti ketika anggota kelas sosial yang sama melakukan pernikahan. Terdapat hubungan antara status sosioekonomi dan pendidikan. Orang-orang dengan status sosioekonomi yang sama cenderung memiliki aspirasi pendidikan yang sama. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Lestari, MPM 1912 5x32. Di sini saya akan membahas tentang insek, exogami, dan endogami. Menghindari perbuatan sumbang, insek dimaksudkan untuk mencegah hubungan seksual di antara kerabat dekat, khususnya anggota-anggota keluarga batin. Sedangkan exogami justru sebaliknya, yakni melarang perkawinan di antara anggota persekutuan luas karena menggunakan prinsip endogami yang harus mencari pasangan di lingkungan sendiri, sehingga sistem kekerabatannya menjadi sangat dekat dan erat. Pernikahan, penyatuan antara laki-laki dan perempuan sehingga anak yang dilahirkan nanti dari si perempuan diakui sebagai keturunan yang sah dari kedua pasangan. Insek dalam bahasa Arab juga disebut khisan al-maharim, sifah al-qurban, dan zina al-maharim, yaitu hubungan seksual antara orang yang diharamkan menikah, di antara mereka orang yang syariah karena ras kekerabatan secara umum. Insest adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan. Sedangkan insest dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum, dan agama. Menurut pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa insek adalah hubungan seksual yang terjadi di antara anggota kerabat dekat, biasanya antara kerabat inti ayah atau paman. Macam-macam insek berdasarkan penyebabnya adalah insek yang terjadi yang tidak disengaja, misalnya kakak adik, lelaki perempuan, remaja yang tidur sekamar bisa tergoda melakukan eksperimentasi seksual sampai terjadi insek akibat psikopatologi berat. Jenis ini terjadi antara ayah atau alkoholik atau psikopatik dengan anak perempuannya. Penyebabnya adalah kendornya kontrol diri akibat alkohol atau psikopatik sang ayah. Insek akibat pedofilia, misalnya seorang lelaki yang menggauli anak-anak perempuan di bawah umur termasuk ayahnya sendiri. Insek akibat contoh buruk dari si ayah, seorang laki-laki menjadi senang melakukan insek karena menurut ayahnya melakukan perbuatan yang sama dengan kakak atau adik perempuannya. Kelima, insek akibat patologi keluarga dan hubungan perkawinan yang tidak harmonis, seorang suami istri yang tertekan akibat sikap memusuhi serba mendominasi dari istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galimaning Falah, NPM 1912 dan saya akan menjelaskan tentang subbab kebudayaan pembentuk hukum perikatan. Menurut Sela Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, merumuskan kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah atau disebut juga dengan kebudayaan material yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan pada keperluan masyarakat.
dan rasa yang meliputi jiwa manusia mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti luas. Sedangkan cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir dari orang-orang yang hidup bermasyarakat yang kemudian menghasilkan filsafat dan ilmu pengetahuan. Rasa dan cipta dapat juga disebut sebagai kebudayaan rohaniah atau kerap disebut spiritual imaterial kultur. Dari segi material mengandung karya, yaitu kemampuan manusia untuk menghasilkan benda-benda atau hasil-hasil perbuatan manusia yang berwujud materi. Sedangkan dari segi spiritual mengandung cipta yang menghasilkan ilmu pengetahuan, karsa menghasilkan kaidah kepercayaan, kesusilaan, kesopanan, hukum, dan selanjutnya rasa menghasilkan keindahan. Jadi manusia berusaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan melalui logika, menyerasikan tingkah lakunya terhadap kaidah-kaidah melalui etika, dan mendapatkan keindahan melalui estetika. Hal itu semua merupakan kebudayaan. Kebudayaan yang di dalamnya terkandung segenap norma-norma sosial, yaitu ketentuan-ketentuan masyarakat yang mengandung sanksi atau hukuman-hukuman yang dijatuhkan apabila ada pelanggaran. Norma-norma itu mengandung kebiasaan. Kebiasaan hidup adat istiadat biasanya sering disebut folkway, di mana folkway sendiri berisi tradisi hidup bersama yang biasanya dipakai secara turun-temurun. Ada istiadat yang berisi hukuman adat yang relatif lebih berat lagi disebut mores, yang dalam pengertian kita sehari-hari diwajibkan untuk dianut dan diharamkan jika dilanggar. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Radhirul Nadia Sterisa, NPM 034. Manusia dalam kehidupan bermasyarakat telah dibekali untuk berlaku dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya tertentu. Nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi atau dianggap bernilai oleh suatu masyarakat belum tentu dijunjung tinggi oleh masyarakat lainnya. Nilai budaya tercangkup secara lebih konkret dalam norma-norma sosial yang diajarkan kepada setiap warga negara supaya dapat menjadikan pedoman berlaku pada waktu melakukan berbagai peranan dalam berbagai situasi sosial. Norma-norma sosial sebagian tergabung dalam kaitan dengan norma-norma sosial lain dan menjelma sebagai peranata atau lembaga sosial yang kesemuanya untuk lebih mempermudah manusia dalam mewujudkan perilaku yang sesuai dengan tuntutan masyarakat atau sesuai dengan gambaran ideal tentang cara hidup yang dianut dalam kelompoknya. Gambaran ideal atau desain hidup atau cetak biru yang merupakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan biasanya dilestarikan melalui cara hidup warga masyarakat. Dan salah satu cara agar masyarakat melestarikan kebudayaannya adalah hukum. Salah satu contohnya seperti hubungan kekerabatan. Dalam sistem kekerabatan orang Bali, menurut desain hidup kebudayaan orang Bali, penentuan garis keturunan merupakan hal yang amat penting. Nilai utamanya adalah bahwa hanya anak laki-laki dianggap sebagai penerus dan penghubung garis keturunan. Hal ini menghasilkan norma sosial yang menghubungkan garis keturunan dari pihak ayah, sehingga dapat ditarik garis keturunan yang berkesinambungan yang menghubungkan hubungan para lelaki sebagai penghubung dan penerus garis keturunan. Norma sosial tentang garis keturunan ini berhubungan dengan norma sosial lainnya dalam kaitan dengan pengaturan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kekerabatan, seperti norma sosial bahwa seorang istri harus mengikuti suaminya ke tempat tinggal kerabat suaminya. Norma sosial tentang garis keturunan bisa juga bergabung dengan norma sosial yang berkaitan dengan norma yang berkenaan dengan pewarisan. Demikian juga norma sosial tentang perkawinan, di mana seorang wanita perkawinannya harus menikah, meninggalkan rumah orang tuanya, selanjutnya mengikuti suaminya. Norma sosial ini harus semuanya bergabung menjadi satu lembaga atau peranata sosial, yaitu peranata atau lembaga keluarga,
lembaga keluarga Pranata ini diikuti oleh semua atau sebagai pedoman berlaku oleh semua masyarakat, sehingga dapat diketahui siapa yang berperan sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak. Bila ada anggota keluarga masyarakat yang tidak mengindahkan norma sosial itu, maka ini berarti nilai-nilai budaya yang mendasari diingkari, dan kalau pelanggaran itu sering terjadi, maka nilai budaya tersebut lama-lama bisa memudar dan terancam punah. Sebagian dari norma sosial itu kalau dilanggar akan memperoleh ganjaran atau sanksi yang konkret, dikenakan oleh petugas hukum atau wakil-wakil masyarakat yang diberi wewenang untuk itu. Jadi, ada nilai budaya yang telah terancam dalam norma sosial juga dimasukkan ke dalam peraturan hukum, dan karena ada perlindungan melalui proses hukum, maka upaya mencegah pelanggaran lebih maksimal dibandingkan dengan norma sosial yang merupakan kebiasaan saja. Dengan demikian, hukum menggunakan kekuasaan untuk memaksa orang-orang agar menghormati nilai-nilai dan norma-norma sosial untuk membantu kelestarian budaya. Dengan kata lain, dapat dikemukakan dalam hukum mendorong agar warga masyarakat tidak menyimpang karena ada ancaman akan digunakan paksaan sehingga melahirkan suatu perikatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.